Pihak Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT Goto Gojek Tokopedia Tbk yang terletak di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan proyek pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2019 hingga 2022. Lantas apa saja temuan Kejagung dari hasil penggeledahan itu dan mengapa Goto ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi ini? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar dalam keterangan di Jakarta Jumat 11 Juli 2025 menyebut dari penggeledahan itu penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik seperti flash disk. Namun ia enggan merinci keterkaitan Goto dalam perkara tersebut. Kita lihat apa urgensinya, tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik ya. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya. Ada temuan uang atau mungkin seperti itu Pak, atau barang bukti elektronik saja? Nah, terkait itu kita masih melakukan pengecekan terhadap penyidik barang-barang apa yang dilakukan penyitaan itu dapat kami sampaikan ada berupa dokumen atau surat ya, dan barang bukti elektronik berupa flash disk ya. Dan tentunya baik dokumen maupun barang bukti elektronik ini kita harapkan ada berbagai informasi yang bisa dijadikan untuk memperkuat dari pembuktian proses penyidikan ini. Nanti kita tunggu saja. Harli juga menyampaikan penyidik telah mengatur kembali jadwal pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada Selasa pekan depan. Nadiem Makarim bersatu saksi dalam kasus ini. Ia juga tercatat sebagai salah seorang pendiri Gojek Indonesia sebelum Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk pada 2021. Lantas, apakah saat ini Nadiem masih memiliki keterkaitan dengan Goto? Menilik ke belakang dalam prospektus Initial Public Offering atau IPO Goto disebutkan bahwa Nadiem Makarim adalah pemilik 522,05 juta atau sekitar 20,50% saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Dulu perusahaan ini merupakan pengelola aplikasi Gojek sebelum merger dengan Tokopedia. Baru pada tahun 2021, keduanya merger yang diikuti dengan perubahan nama menjadi Goto Gojek Tokopedia. Namun usai merger, struktur pemegang saham Goto berubah. Sudah tidak ada lagi nama Nadiem Makarim dalam struktur terbaru itu. Tidak munculnya nama Nadiem Makarim dalam struktur pemegang saham usai IPO memunculkan rumor bahwa Nadiem menjual kepemilikannya, bahkan sejak sebelum IPO. Terkait kasus korupsi ini, pada 23 Juni 2025, Nadiem Makarim diperiksa sebagai saksi selama hampir 12 jam. Selesai pemeriksaan, Nadiem menyatakan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Sejauh ini Kejagung telah memeriksa 28 saksi, termasuk 3 staf khusus menteri yang kediamannya sudah digeledah, yakni Juristan, Fiona Handayani, dan Ibrahim Arif. Dari 3 orang tersebut, Juristan diketahui merupakan salah satu pendiri Gojek bersama Nadiem. Saat ini, ketiganya sudah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Namun hingga saat ini, Kejagung belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Meskipun Nadiem Makarim sudah tidak tercatat dalam struktur pemegang saham Goto pasca IPO, namun keterlibatan pendiri Gojek lainnya serta penggeledahan kantor Goto memunculkan pertanyaan besar terkait sejauh mana peran perusahaan ini dalam kasus pengadaan Chromebook. Bagaimana tanggapan sahabat Kompas soal kasus ini?